Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Suda Rizky. Selamat datang di channel Aduh 27. Ya, mari kita ngaji bareng, ngaji sama-sama tentang kisah Abu Nawas. Monggo disimak dan diambil pelajarannya, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Kisah Abu Nawas yang melarang rukuk dan sujud dalam sholat. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat yang tadi kita lakukan dengan rukukan, ya, jadi ini sangat kontroversial sekali. Mari kita simak sama-sama bagaimana ceritanya. Oke, jangan kemana-mana, lanjutkan. Oke, siap. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, seorang pujangga Arab dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, yang kisah-kisah umurnya selalu kita nanti. Sangat menghibur lah jika kita dengarkan. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Wow, sudah pintar, bijaksana, kocak pula, sempurna ya. Salah satu kisahnya yang kocak adalah ketika ia melarang karib setianya untuk rukuk dan sujud dalam sholat. Suatu hari, Khalifah Harun Ar-Rasyid marah besar pada Abu Nawas. Harun Ar-Rasyid ingin menghukumi Abu Nawas dengan hukuman mati. Setelah menerima laporan bahwa Abu Nawas mengeluarkan fatwa tidak mau ruku dan tidak mau sujud dalam sholat. Terlebih ketika Harun Ar-Rasyid juga mendengar bahwa Abu Nawas mengatakan bahwa dirinya adalah khalifah yang suka fitnah. Oh, sakit yo. Khalifah Harun Ar-Rasyid mulai terpancing saat para pengikutnya mengatakan bahwa Abu Nawas layak dipancung karena telah melanggar syariat Islam dan menyebarkan fitnah. Paduka, pancung saja mereka. Dipancung saja mereka. Abu Nawas sendiri kok ya. Iya, pancung saja Abu Nawas, pancung saja. Ya sudah melanggar syariat, ada saja sholat tanpa ruku dan sujud. Pancung baginda. Jadi raja yang bijaksana dong, raja yang tegas, hukumi yang bersalah, jangan pandang bulu. Raja Harun Ar-Rasyid pada itu sudah ikut terpancing karena kompor-kompor dari mereka itu, ya. Pada saat itu tuh Khalifah Harun Ar-Rasyid mulai gelisah untuk memisahkan kebenarannya gimana. Apakah benar kata dari Abu Nawas itu, apa itu hanya segala hoak yang dibikin-bikin oleh rakyatnya. Ya, Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid mulai gelisah. Dia ingin bertemu Abu Nawas untuk mengklarifikasi kebenarannya. Ya, pada suatu hari Abu Nawas pun dibawa ke istananya untuk menghadap Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada saat itulah Khalifah bertanya tentang kebenaran kabar yang didengarnya. Hai Abu Nawas. Ya, seorang raja ya, nadanya nada tegas ya. Hai Abu Nawas, benarkah kamu berpendapat bahwa tidak ada ruku dan sujud dalam sholat? Tanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Setelah pertanyaan itu dilontarkan, Abu Nawas pun langsung menjawab dengan tenang. Benar saudaraku. Ya, begitulah Abu Nawas memanggil Raja Harun Ar-Rasyid dengan sebutan saudara karena begitu dekatnya ia dengan sang raja. Ya, itu. Mendengar jawaban Abu Nawas, Khalifah kembali bertanya dengan suara yang lebih tinggi lagi. Benar kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Harun Ar-Rasyid adalah khalifah yang suka fitnah? Tanya Harun Ar-Rasyid dengan nada tinggi. Abu Nawas pun menjawab, benar wahai saudaraku. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas Mendengar jawaban Abu Nawas,
Harun Ar-Rasyid berteriak dengan suara yang menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah, ujar Harun Ar-Rasyid dengan nada tinggi. Abu Nawas pun tersenyum seraya berkata, saudaraku, memang aku tidak mengelak bahwa aku telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai padamu tidaklah lengkap. Kata-kataku dipelintir, dijagal seolah-olah aku berkata salah. Khalifah berkata lagi, apa maksudmu? Jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan bahwa kabar itu adalah benar. Sudahlah, akui saja. Jadi orang kau pimpak, berkata benar, berkata salah. Laki-laki macam apa kau ini? Lalu Abu Nawas kemudian beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, ya, aku memang berkata ruku dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Sholat itu kan ada banyak. Dan waktu itu aku menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu ada ruku dan sujud gitu. Paham? Paham kan? Ya, kalau sholat duhur, sholat ngasar, sholat isya itu ada sujudnya, ada rukunya. Tapi sholat jenazah mana ada? Nggak ada kan? Ya, makanya kalau mendengarkan tentang cerita, berita, kata-kata, jangan hanya langsung dicerna, jangan hanya langsung ditangkap. Olah dulu kebenarannya, cari tahu. Gitu ya. Lalu Harun Ar-Rasyid pun bertanya, lalu bagaimana soal aku yang suka fitnah? Abu Nawas menjawab dengan senyum, kalau itu aku sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal. Silahkan buka ya kalau kalian pengen tahu gitu ya. Silahkan buka surat Al-Anfal ayat 28 ya, yang berbunyi dengan arti sebagai begini. Ketahuilah bahwa kekayaan dan anakmu adalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat suka kekayaan dan Anda juga suka dengan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah toh? Mendengarkan penjelasan Abu Nawas yang sekaligus bernada tinggi, Khalifah Harun Ar-Rasyid tertunduk malu. Ia lantas menyesal dan sadar, rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun Ar-Rasyid menyurut iri dan dengki di antara pengikut-pengikutnya. Abu Nawas memanggil Khalifah dengan, ya akhi, wahai saudaraku, karena mereka bukan hanya tentang tuan dan hamba, tapi lebih daripada itu. Ya sudah seperti saudara dengan kedekatan. Untuk setiap berita yang kita ketahui, berita yang kita dengar, berita yang kita terima. Ya, waduh kak hujan. Ya, untuk setiap berita yang kita dengar, mohon diteliti ya, diteliti. Jangan langsung percaya, cari dulu kebenarannya. Barangkali itu adalah tidak benar, gitu. Olah dulu, cari kebenarannya supaya tiada kata menyesal. Ya, karena di luar sana banyak orang yang tidak suka dengan kita ya, tidak suka. Apalagi dia. Kalau aku dan kamu bahagia, kalau aku dan kamu ada dia, oh bencana ya, gitu ya, gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita ketika mendengarkan berita harus diteliti kebenarannya, jangan langsung percaya. Entah itu berita datang dari teman kita, entah itu berita datang dari orang yang tidak kenal, teliti dulu kebenarannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Oke?
Apabila banyak tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Jika berkenan ya, monggo kritik dan saran demi kemajuan dan keselamatan kita bersama, monggo ditulis dalam kolom komentar. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.